Jalan pikiran Pep Guardiola sulit ditebak, akan coba duetkan Nico Gonzalez dengan Rodri. Manchester City berhasil memboyong 4 pemain baru pada bursa transfer musim dingin 2025. Dari 4 rekrutan tersebut, Nico Gonzalez adalah salah satunya. Gonzalez diboyong Man City dari FC Porto pada deadline day. Keputusan Man City memboyong Gonzalez tak terlepas dari keinginan mereka untuk meregenerasi lini tengah yang mulai menua. Nico Gonzalez juga disebut-sebut akan menjadi suksesor Rodri yang tengah mengalami cedera ACL. Namun, Rodri dikhawatirkan akan sulit menemukan sentuhan terbaiknya setelah pulih mengingat cedera ACL dikenal sebagai cedera horor bagi pesepak bola. Oleh sebab itu, banyak pihak menilai Nico Gonzalez adalah pemain yang dipersiapkan Pep Guardiola untuk menggantikan Rodri. Namun, Guardiola justru berencana untuk memainkan Gonzalez dan Rodri secara bersamaan. Keduanya akan diplot sebagai double pivot setelah Rodri pulih. Nico Gonzalez akan bermain bersama dengan Rodri. Kami sudah mengikutinya sejak lama. Ketika dia masih di Akademi Barcelona kami mencoba membawanya ke sini tetapi itu tidak mungkin. Semua pemain yang direkrut masih sangat muda. Jadi mereka akan bertahan untuk 6-7 tahun ke depan. Masih adaptasi, Pep tidak ingin Husanov dan Reis main bareng. Manajer Manchester City, Pep Guardiola, mengungkapkan alasan di balik keputusannya memainkan satu bek senior bersama rekrutan baru Abdulkadir Husanov dan Vitor Reis pada laga FA Cup kemarin. Guardiola menjelaskan bahwa Ruben Dias hanya direncanakan bermain selama 45 menit karena baru saja pulih dari cedera. Guardiola juga menekankan bahwa ia ingin tetap menjaga keseimbangan tim di lini belakang. Oleh karena itu, ia memilih untuk menduetkan salah satu pemain muda dengan bek berpengalaman, yang dalam hal ini adalah John Stones. Keputusan Guardiola terbukti efektif, dengan Stones memberikan stabilitas di lini pertahanan Manchester City. Strategi ini menunjukkan betapa pentingnya pengalaman dalam pertandingan yang krusial, terutama bagi tim yang sedang mengejar hasil maksimal di berbagai kompetisi. Rencana awalnya adalah Ruben hanya bermain 45 menit karena dia baru kembali dari cedera. Saya tidak ingin mengambil risiko dengan memasukkan 2 pemain baru sekaligus, yaitu Abdulkadir Husanov dan Vitor Reis, dalam situasi seperti itu. Terlalu berisiko jika memainkan 2 pemain baru dalam kondisi seperti itu. Saya ingin satu pemain tetap bermain bersama sosok yang berpengalaman. John Stones tampil luar biasa di babak kedua. Rico Lewis bahas peluang Manchester City menangkan Piala FA. Bek Manchester City, Rico Lewis, memberikan komentar terkait peluang The Citizens untuk menjadi juara di Piala FA musim ini usai menyingkirkan Leyton Orient. Lewis mengaku puas dengan kemenangan dan berharap City bisa melaju hingga laga pamungkas dan memenangkannya. Harapan yang sama juga ia miliki untuk kiprah The Sky Blues di Liga Champions. Musim ini tidak berjalan sesuai dengan yang kami inginkan. Kami telah mengatakan bahwa jendela transfer telah ditutup sekarang, jadi ini adalah awal yang baru untuk musim ini. Setiap pertandingan sekarang, selama kami memenangkannya, ini bisa menjadi musim yang hebat bagi kami meskipun babak pertama tidak berjalan sesuai rencana. Kami memiliki Piala FA dan Liga Champions dan begitu banyak pertandingan yang harus dinikmati dan juga untuk menjadi lebih baik sebagai sebuah tim. Ini adalah pertandingan penting, ini adalah pertandingan yang sangat besar. Namanya saja sudah menceritakan kisahnya. Para pemain di ruang ganti telah memainkannya berkali-kali. Ini menjadi seperti pertandingan yang akan Anda saksikan setiap tahun saat ini. Ini adalah pertandingan besar, ini adalah awal yang baru bagi kami ingin terus melaju. Kemenangan hari ini akan membantu kami dalam hal itu. Guardiola tunggu Arsenal di Liga Champions atau Liga Inggris musim depan. Pep Guardiola tidak masalah dengan perayaan liar para pemain Arsenal.
Dia mengindikasikan Manchester City seperti bakal membalas di pertemuan Liga Champions dan jika tak terjadi di Premier League musim depan. Man City digilas Arsenal 1-5 pada ajang Liga Inggris pekan lalu di Emirates Stadium. Pada laga itu, para pemain Arsenal merayakan kemenangan dengan sangat heboh. Ada selebrasi Miles Lewis Skelly yang menyindir Erling Haaland. Ada pula pemutaran lagu di stadion yang juga mengejek striker asal Norwegia itu. Guardiola menegaskan tidak masalah dengan perayaan liar pemain Arsenal saat ditanya apakah pemainnya bakal melakukan hal serupa pada pertemuan selanjutnya. Guardiola juga menyinggung masih ada peluang bertemu Arsenal di Liga Champions musim ini. Tidak, ayolah, itu cuma reaksi, lupakan saja. Itu sudah terjadi. Kami mungkin akan bertemu mereka di Liga Champions musim ini. Kalau tidak, itu sudah berakhir, dan musim depan kami akan mencoba mengalahkan mereka. Musim ini kami tidak bisa melakukannya di kandang dan tandang. Itu saja, itu sungguh tidak penting. Ederson dikepung 3 tawaran dari Arab Saudi yang sulit ditolak. Ederson diburu serius Al Hilal, Al Nassr dan Al Ittihad, trio klub Saudi yang kondisi finansialnya di luar nalar. Ederson belum berhenti dikaitkan dengan isu kepindahan ke kompetisi Arab Saudi. Penjaga gawang andalan Manchester City itu, seperti diketahui, telah menolak sejumlah tawaran dari klub-klub tajir Saudi Pro League di bursa transfer musim panas lalu. Musim ini, kiper berusia 31 tahun itu menunjukkan inkonsistensi pada kampanye musim ini saat The Citizens kesulitan mempertahankan performa puncak. Dalam 15 pertandingan, Ederson hanya mencatatkan 3 clean sheet. Klub-klub seperti Al Hilal, Al Nassr dan Al Ittihad dilaporkan tak sedikit pun mundur dari perburuan Ederson dan coba merealisasikan transfer ini di penghujung musim 2024/25. Ederson sendiri masih terikat kontrak di Etihad Stadium hingga 2026. Meski begitu, menurut Football Insider, klub asuhan Pep Guardiola itu bersiap mendengarkan berbagai tawaran yang datang untuk kiper Brasil tersebut. Hanya dengan menjual Ederson di tahun ini, Man City bisa menerima duit besar darinya mengingat kontrak penjaga gawang berusia 31 tahun itu masih bergulir hingga 18 bulan ke depan di Etihad.